semuanya, perkenalkan nama saya Windy Oktavianti dengan NIM 612251034. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua topik, yaitu yang pertama tentang budaya etika bisnis dan penerapannya. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu etika bisnis? Jadi, etika bisnis adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang memandu perilaku perusahaan dan individu dalam kegiatan bisnis, memastikan keputusan dan tindakan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam etika bisnis ada juga budaya organisasi nih teman-teman. Jadi, budaya organisasi adalah konsep penelitian yang menjadi landasan perilaku dan interaksi di dalam suatu organisasi. Secara keseluruhan, budaya organisasi dapat dipahami sebagai kumpulan nilai, norma, keyakinan, filosofi, pengalaman, dan harapan yang dianut oleh semua anggota organisasi. Menurut Robbins 2023, kelestarian budaya organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama nih. Faktor yang pertama itu tindakan dan keterlibatan manajemen puncak. Lalu yang kedua ada praktek seleksi, dan yang ketiga ada metode keaktifan penerapan sosialisasi. Ada juga manajemen kinerja nih. Jadi, manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan dan struktur yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi individu maupun tim secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Armstrong dan Baron tahun 1998, manajemen kinerja melibatkan berbagai aspek seperti kepemimpinan, kerja tim, sistem kerja, dan kondisi lingkungan organisasi. Sedangkan Castello 1994 menyatakan bahwa manajemen kinerja merupakan kekuatan pendorong di balik pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya organisasi. Agar pengelolaan kinerja dapat berlangsung dengan baik, terdapat beberapa elemen yang penting berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pegawai, seperti yang dikemukakan oleh Muzaki dan rekan-rekan tahun 2023. Yang pertama itu adalah kepuasan dan motivasi kerja. Yang kedua ada kepemimpinan. Ketiga ada lingkungan kerja, yang keempat ada budaya organisasi. Mengapa sih harus ada peran budaya organisasi etika bisnis? Karena peran budaya organisasi etika bisnis ini sangat penting. Yang pertama, budaya ini menjadi fondasi dalam membantu penerapan etika bisnis agar berjalan efektif dan merata. Yang kedua, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama membentuk budaya positif. Dan yang ketiga, keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang serta mengurangi resiko hukum. Dalam budaya etika bisnis dan penerapannya, ada juga implementasi studi kasus penerapan etika bisnis di PT Indah Jaya Lorindo. Yang pertama itu, namun masih ada kelemahan berupa kebijakan sepihak yang perlu evaluasi agar etika lebih konsisten. Lalu, yang kedua itu ada perusahaan berkomitmen pada layanan berkualitas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan tidak diskriminatif. Baik, itu pemaparan dari topik materi yang pertama. Lanjut, topik materi yang kedua. Topik materi yang kedua yaitu tentang fraud atau kecurangan dalam pelanggaran etika bisnis. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu fraud? Secara umum, fraud atau kecurangan adalah tindakan penipuan atau penyimpangan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan atau merugikan pihak lain, perusahaan, organisasi, konsumen, atau negara. Fraud merupakan tindakan kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan, tidak adil, atau melanggar hukum, seringkali dengan cara mengelabui, menipu, atau memanipulasi pihak lain sehingga menyebabkan kerugian. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai bidang, seperti keuangan, bisnis, dan pemerintahan, dan bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam konteks keuangan bisnis. Fraud sering dikaitkan dengan manipulasi, pemalsuan, atau salah penyajian informasi keuangan yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Penyalahgunaan aset, seperti uang tunai persediaan atau kekayaan intelektual, untuk keuntungan pribadi. Korupsi termasuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan pengaruh dalam transaksi bisnis. Lalu kita akan melihat latar belakang dari studi kasus yang saya ambil ini. Jadi, latar belakang fraud atau kecurangan masih menjadi permasalahan serius di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).
khususnya dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Praktik fraud tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian keuangan negara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Kasus fraud pada PT Asabri Persero merupakan salah satu kasus terbesar, dengan total kerugian negara mencapai sekitar 23,7 triliun akibat pengelolaan investasi yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan etika profesi dan etika bisnis sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan perusahaan. Lalu ada teori segitiga fraud atau fraud triangle. Teori segitiga fraud atau fraud triangle. Teori yang dikembangkan oleh Donald R. Chersey menjelaskan 3 faktor yang harus ada secara bersamaan agar seseorang melakukan fraud. Faktor deskripsi. Yang pertama, tekanan atau pressure, motivasi atau kebutuhan yang dirasakan oleh pelaku, yang biasanya bersifat finansial, misalnya utang, gaya hidup mewah, atau tekanan pekerjaan, misalnya tuntutan mencapai target kinerja yang tidak realistis. Yang kedua yaitu kesempatan, adanya kelemahan dalam pengendalian internal, pengawasan yang tidak memadai, atau tidak hadiran audit yang menciptakan celah bagi pelaku untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Yang ketiga ada rasionalisme, pembenaran internal yang dibuat oleh pelaku untuk menjustifikasi tindakan tidak etis mereka. Misalnya, saya hanya meminjam, nanti akan saya kembalikan, atau perusahaan sudah berutang banyak pada saya. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, terjadinya manipulasi investasi dan laporan keuangan di PT Asbari. Yang kedua, adanya kolusi antara manajemen dan pihak eksternal. Yang ketiga adalah pelanggaran yang terjadi meliputi. Yang pertama itu ada etika bisnis, tidak transparan dan tidak akuntabel. Yang kedua yaitu etika profesi, akuntan, atau melanggar integritas dan profesionalisme. Yang ketiga, prinsip good corporate governance. Lalu, bagaimana sih solusi pencegahannya? Jadi, solusi pencegahannya yang pertama, memperkuat penerapan etika bisnis dan etika profesi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Yang ketiga, memperkuat sistem pengendalian dan audit untuk mencegah serta mendeteksi fraud sejak dini. Yang keempat, seleksi karyawan yang cermat atau pemeriksaan latar belakang. Pemaparan materi kedua dari saya, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang pertama dan yang kedua. Jadi kesimpulannya itu, budaya etika bisnis adalah fondasi nilai, norma, dan prinsip yang membimbing perilaku perusahaan dan karyawan agar bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan melalui kode etik, pelatihan, serta pengawasan mencegah pelanggaran dan membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan. Pelanggaran etika seperti fraud atau kecurangan, termasuk manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan penipuan konsumen, merusak reputasi, menimbulkan kerugian finansial, dan beresiko menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis yang konsisten merupakan langkah krusial untuk mencegah fraud dan menjaga integritas serta berkelanjutan perusahaan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa memahami.